Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi hari ini hari Rabu 1 Desember 2021 kita akan belajar tahsin Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, juz yang ke-15, dari ayat 1 sampai 10. Yang kita tahsinkan adalah bagaimana sifat-sifat hurufnya, bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana kaidah bacaannya, dan bagaimana juga tanda-tanda wakaf serta hukum-hukum hurufnya itu, ya. Dan juga bersama santriwan dari Panti Asuhan Tahfizul Quran Al-Khalifi Yayasan Cinta Budo 1, yaitu santriwannya adalah Adam Syafi'i, yang sudah menguasai Al-Quran lebih kurang 16 juz dari segi bentuk tahfiz atau hafalan. Namun di samping Adam Syafi'i juga menguasai hafalan 16 juz, juga akan kita koreksi juga bacaannya serta murajaahnya dan berbagai ilmu lainnya yang ada dalam Al-Quran ini. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Adam Syafi'i membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dengan tidak melihat teks Al-Quran, karena Bapak sudah berikan waktu tadi untuk mempelajari dan menghafal panjang pendek serta mat-mat serta hukum-hukum huruf yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi Anda membaca dari ayat 1 sampai 10 tanpa melihat teks Al-Quran, dan Bapak garis bawahi dengan pensil mana yang salah, dan kalau benar tidak akan Bapak garis bawahi. Paham tak? Bisa? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab wa lam yaz'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan dhurja am
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. Baru ayat 9, satu lagi kesalahan. إذ عوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Adam Syafi'i yang telah membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Dari segi penguasaan hafalan sudah cukup baik, tetapi Adam Syafi'i perlu mempelajari, karena di dalam Al-Quran ini kalau dia panjang dipendekkan, kalau dia pendek dipanjangkan, berubah arti dan maknanya. Paham? Kesalahan Adam Syafi'i adalah di pada mat tabi'i. Mat tabi'i itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama Ya mati, waw mati, dan alif. Iya, ya mati, waw mati, dan alif mati. Contoh mat Syafi'i, contoh mat tabi'i di dalam ayat 3 nih, kesalahan Adam. Ini kan alif mati ini, ma-nya ini kan alif mati, sebelumnya itu barisnya berbaris fathah di atas. Jadi panjangnya ma ini kalau hitungan detik 2 detik atau 2 ketukan suara, ya. Nah, kemudian di V-nya ini kan mat tabi'i huruf ya mati, berhadapan dengan huruf fa, sebelumnya baris fa ini di bawah. Jadi kalau ada ya mati barisnya di bawah, berarti dia mat tabi'i. Berarti panjang 2 ketukan atau 2 detik. Dan juga dengan waw mati. Cari waw mati ini dia ayat yang ke-6. Illam yu'minu. Waw mati barisnya di depan atau dhammah, ya. Jadi perhatikan, kalau ya barisnya di bawah berarti mat tabi'i. Kalau mat alif mati berbarisnya di atas, mat tabi'i untuk alif. Kalau waw berbarisnya dhammah berarti mat tabi'i untuk waw. Panjangnya 2 ketukan. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, Adam harus memainkan suaranya, ya. Walaupun Adam, ya, kalau untuk irama ada namanya irama jiharkah, ada iramanya bayan bayati, ya kan, ada iramanya tentang koror, ya. Jadi meskipun Adam belum menguasai ke dalam bidang itu, setidaknya Adam memainkan suaranya yang indah, suara yang lapang. Oke, Pak contohkan begini di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama ini Adam tahu nggak maksud di akhir ayat 1 ini ada tulisan saktah. Artinya saktah. Saktah itu artinya adalah berhenti sejenak tanpa bernapas. Itu saktah, ya. Karena ada angka 1 boleh berhenti total, karena dia angka 1 baru masuk ke angka 2. Kalau saktah itu ditemui di tengah-tengah ayat sebelum nomor berhenti, maka dia berhenti sejenak tanpa bernapas. Berhenti tanpa bernapas, dilanjutkan. Oke, paham? Yang dia ke-1 Adam ini di mat wajib jaiz munfasil itu 6 ketukan, 6 harakat. Agak lama di sini sedikit, ya. Kemudian huruf ikhfanya nun mati bertemu dengan zai, juga ikhfa disamar-samarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok hurufnya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil
يجعل له إوجا. Ya, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kenapa hu panjang? Karena baris ha itu kan di depan seperti waw terbalik, ya kan? Namanya mat siroh qasiroh, panjang di situ ya. Kemudian di ayat yang kedua, huruf qaf itu di tenggorokan, di dekat pangkal lidah, arahkan ke langit-langit. Qaf. Ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihat. Kalau dipaksakan kan napas Adam kan nggak cukup, berhenti aja di sini. Jadi ulangnya tadi ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Orang ini tidak perlu didengungkan lagi karena dia izhar ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Jelas ya? Nah, jangan dimainkan di sini. Kecuali, ya ini ada kecuali. Dilanjutkan ayat 2 ini yang langsung ketiga. Ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Di sini kan ada huruf mim bertasydid. Jadi boleh juga di sini dilanjutkan antara ayat 2 ke 3. Apalagi di sini ada wakaf, ada munwakfi, dilarang berhenti. Tetapi boleh juga berhenti karena angka 2 di sini menunjukkan nomor. Ya. Tapi kalau biasanya kalau orang imam di saat tarawih biasanya ya, kalau kamu mau jadi imam di saat sholat tarawih di bulan Ramadan itu biasanya dilanjutkan ini. Nah, ya, karena sholat tarawih itu identik dengan kecepatan hafalannya, kecepatan bacanya lebih agak cepat dibandingkan sholat biasa. Apalagi kalau sholat tarawih itu 20 rakaat, kan gak lama itu. Nah, gitu. Jadi kalau untuk sholat biasa nggak usah jadi sambung, berhenti aja di sini. Nah, lanjut yang ayat keempat. Di sini huruf kha di tenggorokan, ya, huruf kha ya. Dia ada ha, ada a, ada ha, ada kha, ada oin, ada goi. Itu berada pada tenggorokan itu. 6 huruf pada tenggorokan. Ini kha. Wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Jadi bunyi huruf kha itu benar-benar berada pada posisi tenggorokan. Ya, seperti ada orang yang berdahak tapi dahaknya itu berada sakitnya di tenggorokan. Jadi kira-kira begitu perumpamaan. Jadi kalau Adam bagus hafalannya, bagus sifat hurufnya, betul makharijul hurufnya, tahu arus lalu lintas bacaannya, Bapak kira Adam itu sudah bisa ya dinaikkan ratingnya, kelas terbangnya nanti di luar. Ya. Nah, jadi Adam kan dikaderkan menjadi imam. Menjadi imam di masjid, menjadi imam di dalam rumah ini nanti, ya kan? Nah, jadi di samping hafalan banyak, kalau suaranya seperti motor rusak ya nggak bagus juga. Jadi tuntutan menjadi orang imam ini nggak gampang ya. Hafalannya, sifat hurufnya, makhraj hurufnya, memang ada kelemahan semua di setiap imam itu pasti ada kelemahan. Tetapi walaupun kita tidak sempurna, mendekati kesempurnaan itu kan boleh. Nah, dilatih suaranya lagi. Ya, lapang suaranya latih. Adam kan perokok enggak? Tidak perokok, dilatih suaranya. Sering berenang. Makanya untuk orang-orang qori yang jadi imam
jadi artis penyanyi, tidak boleh makan-makan berminyak, makanan yang berminyak, kemudian makan makanan yang dingin. Ya, itu harus dipelajari secara medisnya, Dam. Nanti ada buka AP-nya, buka di Google nanti apa saja jenis-jenis makanan dan minuman yang merusak tenggorokan dan pita suara. Jadi kualitas suara itu perlu dijaga, ya. Nah, kan imam terus. Nah, jadi suara itu perlu juga gizinya, cara perawatannya, ya. Lah kita tutup itu saja ayat 1 sampai 10. Nanti Adam kalau bertanya nanti dipersilakan. Kalau ada nanti cara ragu lagi, buka di YouTube-nya nanti, silahkan dilihat di YouTube-nya. Jadi pertemuan berikutnya cukup ayat 11 sampai 20. Nah, jadi itulah tahsin itu memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, ibarat jalan, Dam, jalan yang sudah pernah kita tempuh, lalu kita tidak ada menempuh jalan itu beberapa bulan ke depan. Kita perbaiki lagi. Setelah kita perbaiki, kita kuasai medan jalannya. Ibarat bawa mobil. Jadi ketika kita sudah menguasai medan jalan, kita bisa perhitungan di mana waktu kecepatan tinggi, di mana waktu kecepatan sedang, ya. Begitu. Itu juga dengan Al-Quran. Kalau kita kuasai medan-medan Al-Quran ini, arus lalu lintas bacaannya, kemudian ya apa tuntutannya kita ketika membaca ayat itu kita kuasai, maka kita bisa beradaptasi dengan Al-Quran ini dan bisa kita jadikan Al-Quran ini sebagai kesenangan di dalam pikiran dan jiwa. Nanti kalau sudah bagus ada bacanya, kita akan mempelajari bagaimana makna Al-Quran ini, sebab-sebab turun ayat ini, kemudian hubungan ayat ini dengan orientasi kehidupan kita. Ya, jadi panjang, Dam. Untuk Al-Quran ini tidak akan habis-habis kita pelajari karena ini adalah pedoman hidup. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.